Nah, ini kita ada di rumah adatnya nih. Dia dominan atapnya dari ijuk sampai ke bawah, semacam lopo tapi dia untuk tempat tinggal. Dia panggung sih, rumah panggung. Ini antrian teman-teman lagi ke rumah adat Desa 200. Adat nih. Ini alasnya. Segini dulu. Kira depannya. Sudah pasca bayat, ini prabayat. Ya, iya. Oh, siri. Betasu. Permisi. Oh, ini ada. Yang agung tempat perkembang. Oh, Jadi ini setiap hasil pertama yang terbaik itu sekarang. yang agung sangat tinggi deh. Ijuk atapnya. Terima kasih Mama. Atapnya ijuk. Ada tangganya nih. Rumah panggung guys, tapi dia ditutupi ijuk semua. Pesan leluhur yang tidak dirubah sedikit pun sepanjang perjalanan hidup dan sejarah, tidak dirubah sedikit pun. Yang pertama-tama istilahnya Giri Barat. Mohon maaf sebelum saya lanjut, ini softnya sudah dikirim ke HP-nya Bapak Rian, dan Bapak Rian akan melanjutkan kepada Bapak Ibu semua sejauh ada nomor pada Bapak Rian. Izinkan saya untuk melanjutkan. Giri Barat itu tiang pendek yang di atasnya membentang lantai rumah adat. Giri Barat itu dia punya ukiran hanya dua. Satu bulatan yang mengelilingi tiang itu, kemudian yang berikut ada ukiran sederhana membuat lekak-lekuk di situ yang dikatakan liku-liku atau Zapukul Kota. Dia melambangkan kalau Zapukul Kota itu menunjukkan bahwa manusia dari lahir harus yakin hidup ini ada liku-likunya, ada suka dukanya, dan itu setiap manusia ada itu, tidak terkecuali. Makanya hanya itu yang pada ada yang pendek. Kemudian yang bilang urban dalam ini itu mau menjelaskan hati dan kehidupan, bahwa kehidupan itu secara jasmani dijamin oleh priuk. Priuk itu menjamin hidup, dan setiap orang yang makan dari priuk pasti dia mengalami liku-liku hidupnya. Begitu. Lanjut. Lantai itu terdiri dari beberapa bagian. Lantai rumah adat A-lako. Lako itu terdiri dari dua. Lako lor itu ruang depan, itu untuk tamu, ruang terima tamu, dan juga ruang duduk rapat suku
kalau ada rapat persiapan hajatan subuh, itu di Lakok Lor. Ada satu yang namanya Lakok Hoto, itu di pintu bagian belakang. Itu aktivitas keluarga yang mendiami rumah adat itu, dia punya aktivitas di sana. Itu luar rumah. Di tulisan ini mungkin agak beda dari email dulu. Itu saya urutkan dari Lakok Lor masuk itu duluan. Tetapi saya mau jelaskan agak melangkahi lewat, karena dua lakok ini di luar rumah, dia tidak ruangan rumah. Yang berikut yang rumil itu yang ruangan rumah. Rumil itu rumah bagian dalam yang dibatasi dengan dinding keliling. Dinding depan itu dengan pintu itu ada ukiran-ukiran. Kemudian dinding dari samping kiri kanan dan belakang itu biasa. Kalau pintu mata belakang semua diukir. Jadi rumil itu terdiri dari 4. Yang pertama namanya lor. Lor itu pertama-tama kalau ada ritual adat untuk anggota suku, termasuk permohonan rahmat, permohonan perlindungan, hendak bepergian jauh, atau termasuk ikut tes kuliah dan CPNS, itu di bawah Tiang Agung di Lor itu ada ritual itu. Sesudah Lor ada satu ruang lagi yang namanya Ril. Ril dan Lor itu dibatasi oleh satu papan tebal besar yang membentang dari samping kanan ke kiri, namanya otan. Papan besar itu namanya otan, dan Ril itu sebagai ruang tidur untuk penghuni rumah adat dengan simpan barang-barang penting itu di situ. Kemudian antara di Ril di lewat sedikit Ril ada hojol. Hojol itu dapur, di sana pasang api untuk makanan sehari-hari penghuni rumah adat dipasang di hojol itu sehingga masaknya di situ. Di samping hojol, sebelum dinding samping itu ada namanya hojol lak. Hojol lak itu artinya celah antara hojol dengan dinding. Itu di situ tempat menyimpan periuk. Semua perabot makan disimpan di situ. Lalu kita lanjut ke ukiran-ukiran dinding depan, dan kita lanjut ke tiang panjang. Tiang panjang itu ada beberapa. Yang pertama itu lurus. Tiang lurus itu ada 4. Di satu rumah itu ada 4 tiang lurus. 2 mengapipi tiang agung di bagian depan, 2 lagi mengapipi tiang agung di bagian belakang. Tiang lurus itu menjadi lambang kehadiran Malu Panagomo, Malu Manegomo, dan Puloho. Dikatakan Malu Manegomo itu artinya bapak mama dari laki-laki kepala keluarga itu. Terus mereka menandakan bahwa selalu hadir untuk mendukung anak mereka yang membantu rumah tangga. Di belakang, bagian belakang, lurus 2 yang mengapipi tiang agung bagian belakang itu adalah
bapak mama, lambang karena bapak mama, saudara-saudari huluhol dari istri. Kedua tiang ayam itu sendiri, tiang ayam depan dia bermakna sebagai laki-laki suami, tiang ayam di bagian belakang sebagai perempuan atau istri, yang kemudian seluruh anggota suku menyebutnya Daimone, artinya leluhur laki-laki, yang di belakang disebut Daupana, artinya leluhur perempuan. Dan dalam wilayah Kesatuan Adat Lama Kemen, Bunak seluruhnya percaya itu. Dalam bagian lain dipercaya dan sangat diyakini sebelum agama ada, Tiang Agung itu sebentuk diri yang lurus ke atas, bisa menyalurkan isi hati atau isi doa kepada Yang Maha Tinggi. Makanya semua yang ritual itu harus dibawa Tiang Agung. Jadi nanti potong ayam juga yang ritual untuk masuk di bawah Tiang Agung, sehingga itu doa itu dia dianggap semacam kabel listrik, harus doanya diantar oleh yang itu tinggi ke atas. Lalu lanjut talik. Talik itu balok panjang sepanjang ukuran rumah, ukuran dalam rumah yang namanya reumil itu. Jadi ada 4 di bawah, ada 4 di atas. 2 membawa ukuran panjang, 2 lainnya membawa ukuran pendek di bagian bawah. Di atas juga begitu. Di atas membawa ukuran panjang dan 2 membawa ukuran pendek 2. Sehingga disebut talik koneil. Talik koneil itu artinya keempat kayu yang melambangkan keterkaitan, ketidakterlepasan. Kalau kita berbicara di zaman global, itu omong tentang keterhubungan atau keterlepasan. Dalam rumah adat, talik itu mengatakan bahasa lainnya adalah keterkaitan. Mengatakan tadi yang dijelaskan oleh Veteran Amanai, hubungan pertalian, kawin mawin, hubungan pertalian, hubungan darah, itu dilambangkan dengan talik. Maka di sini talik itu tidak pernah hilang sampai anak cucu. Mereka tetap aku kenal dari turunan mana, tinggal di mana, sudah berapa banyak, itu pasti diketahui semua. Dari suku, misalnya dari suku Hematan Tanah Purbolus, dia keluar ke suku mana, di mana, sudah berapa orang, diketahui persis. Itu karena talik yang mengikat. Talik ini mengikat seluruh papan dinding, muka belakang, samping kiri kanan, itu diikat oleh talik. Lalu sesudah talik itu ditopang oleh beberapa kayu yang namanya kelu. Kelu itulah yang menopang keempat talik itu supaya dia berdiri kokoh, kemudian dihimpit untuk tidak boleh bergerak oleh keempat tiang yang namanya gosok kie. Gosok kie itu dialah yang menerima kehadiran talik itu, lalu dia yang memperkuat rumah itu. Jadi gosok kie itu juga yang wujudnya hari ini. Setiap tamu yang datang harus diterima. Gosok itu artinya terima. Terima apa adanya, semampu kita, yang kita bisa buat, kita buat. Selanjutnya gambaran ukiran di bagian depan dan pintu depan. Di sini
Ukiran pertama itu liurai. Liurai itu bermakna raja atau yang dirajakan. Ukiran liurai mengartikan tentang sentralistik kepemimpinan, bahwa seorang pemimpin memang sungguh sangat sentral. Dari bawah dia terima, dari atas dia terima, dari samping kiri kanan dia terima, kemudian tindak lanjutnya dari bawah lanjutkan ke atas, dari kiri lanjutkan ke kanan, dari atas lanjutkan ke bawah. Memang super sibuk seorang pemimpin. Maka setiap pemimpin atau raja dilukiskan dengan liurai itu. Itu ada jelas, ada panah-panah yang ke atas, yang ke bawah, yang ke samping, ada silang, ada. Kemudian ada lagi yang namanya Esak Gipi atau Esak Ripi. Itu melambangkan rasa saling menghargai antara manusia. Jadi dia harus taklukkan diri untuk menerima orang lain, harus merendahkan diri untuk menerima orang lain. Dan lebih ekstrim, harus taklukkan diri di hadapan pemimpin. Pemimpin datang tertakluk. Masyarakat adat seperti demikian. Selanjutnya ada Butel Gebu. Butel artinya siput, Gebu artinya kedudukan atau kedalaman. Dalam makna lain, Gebu juga kedalaman. Kedalaman seseorang itu juga bisa dikatakan Gebu, Imil Gebu, Gesena. Sena itu artinya yang di bawah alas. Kita biasa ada tempat itu ada alasnya, di bawah alas itu ada menyembunyikan rahasia-rahasia. Itu yang namanya Sena. Di situ mau menunjukkan bahwa manusia yang punya kedalaman jiwanya baik, pasti seluruh perilakunya pasti baik. Tetapi kalau manusia yang perilakunya kurang baik, pasti sebaliknya. Kemudian di luar itu ada ukiran indah yang mengelilingi Butel Gebu itu menandakan bahwa setiap orang kalau perilakunya indah, perilakunya baik, pasti dirinya dilihat indah. Perilaku hidup memperindah dirinya. Makna lurus seperti itu. Lalu selanjutnya ada satu yang namanya EP. EP itu terbalik. EP-nya nanti ini EP itu artinya lembab atau subur. Lembab atau subur itu diartikan dengan manusia, pasangan suami istri yang mendirikan suku dengan turunannya. Kalau keduanya subur-subur, pasti turunannya banyak. Tetapi kalau tidak subur, pasti turunannya tidak ada. Di situ itu juga membuat orang itu karier subur atau tidak. Kalau kariernya subur, hidupnya pasti baik. Tapi kalau kariernya tidak subur, pasti juga hidupnya tidak begitu baik. Maka banyak kali orang membuat ritual itu untuk mohon kesuburan hidup.
Ada 5 jenis ukiran ini yang saya bisa jelaskan. Kemudian ada sikait, tapi saya mohon maaf di hard ini dengan yang diedarkan ini saya punya tenaga teknis ada tukar sedikit, nama beda dengan ukirannya. Akan saya luruskan ganti ini. Satu terakhir yang namanya sikait. Sikait itu dia paralel dengan talik tadi. Sikait itu yang omong tentang kait mengait, dan dia juga omong tentang pertalian yang tidak pernah bisa diputuskan oleh siapapun dengan cara apapun pada momen apapun. Jadi itu sikait itu juga saya katakan paralel karena dia sebentuk keterhubungan mulai dari suami istri yang mendirikan rumah suku, ke malunya, ke aibaannya, ke hulahonya, ke turunan anak-anaknya. Itu semua dijelaskan di sikait. Lalu setelah ukiran-ukiran ini ada di pintu. Terakhir ukiran pada daun pintu itu ada pertama-tama ada kaibau. Kaibau itu mahkota kehidupan. Kehormatan setiap orang dilambangkan dengan kaibau. Laki-laki bisa pakai, perempuan bisa pakai, tapi beda jenisnya. Untuk perempuan dibuat beda dengan laki-laki. Karena kehormatan itu milik perorangan, maka perlu dijaga. Dan yang ditampilkan di ukiran rumah adat itu semuanya yang lambang diri perempuan. Sesudah kaibau ada, mohon maaf untuk semua kaum ibu, kami lahir dari ibu. Semua kaum hawa, saya mohon maaf, izinkan saya menjelaskan. Susu itu lambang kehidupan. Kemudian ada tempat makan siri, opa, itu lambang diri perempuan. Seluruh rangkaian hidup adalah suguhan. Menyuguhkan air susu, menyuguhkan usapan, menyuguhkan hidangan, bahkan menyuguhkan pakaian untuk kita pakai. Seperti rapi, kemudian tak boleh pakai. Seluruh hidup ibu adalah suguhan. Maka di pintu rumah adat itu lambang-lambang diri perempuan yang ditampilkan, dan atas ini dalam tatanan bahasa Bunak perempuan biasa disapa dengan lirai lotu. Lirai lotu itu mau katakan begini, raja perempuan, ratu yang tidak tampil di depan, tidak banyak kali tampil, tidak terlalu disanjung, tetapi di dalam rumah dia adalah ratu yang memberikan diri seutuhnya kepada suami, kepada anak-anak, kepada seluruh keluarga, dia memberikan diri seluruhnya. Maka artian dari ini kesimpulan terakhir, untuk masyarakat adat Bunak menceraikan istri sangat tidak boleh, sangat tidak boleh. Dikecualikan dalam tatanan adat, mohon maaf untuk semua, kecuali kedapatan nakal. Kedapatan nakal dan tertangkap tangan istilah hukum itu, tetapi dengan perjanjian tetap yang diketahui oleh sesepuh adat, tetapi tidak mutlak. Kalau suaminya tidak mau terima lagi, dia mendapat restu untuk pisah. Tetapi suaminya tetap terima, dia tetap. Dan
Di lama Kenen umumnya kalau di masa purba dan sekarang masih ada, biasanya hal begitu cukup denda. Dendanya ialah para pilti. Para pilti itu begini, kalau salah satu nakal sama dengan para pilnya atau tempat tidurnya tergoncang, maka dengan denda para pilti keroncangan dipulihkan kembali dan tidak ada alasan untuk menceraikan, tetap mengambil. Sehingga di sini adat Bunak hanya kubur yang bisa memisahkan, tidak bisa memisahkan istri dengan alasan apapun. Dan itu berlaku sampai sekarang. Lalu lebih dari itu, kita menjelaskan ke atas. Di atas talik ada satu yang namanya toren. Toren itu ada dua lambang. Yang pertama dia dalam arti biasa, atau dia sebagai tempat menyimpan bahan makanan keluarga penghuni itu, juga barang-barang yang lainnya yang tidak bisa tersimpan di bawah. Toren juga sering diartikan sebagai wawasan. Kalau orang omong bagus di depan, biasanya para pendengar bilang NOV Toren Loirua, NOV Ginin Lokirua. Itu artinya orang itu wawasannya bagus, orang itu kedalaman hatinya mantap. Jadi Bapak Tribuana pasti ada julukan itu, karena hari ini Warato menjadi Indonesia Mini. Tepuk tangan untuk Bapak sebelumnya. Dan toren berikut namanya toren Manokai. Dia di atas toren lagi, dia di yang tengah. Di situ lurus itu memikul toren tengah itu, Manokait itu. Di Manokait itu dia menyimpan sesuatu yang berharga berupa benda. Itu biasanya kalau orang buat kenduri, istilah lalhoon, misalnya dari anak perempuan seperti Amat Peter gambarkan tadi, Amat Peter punya leluhur perempuan diambil oleh leluhur laki-laki Amanai. Kalau di suku Amanai buat kenduri, ada bawa satu daging yang rusuk, lambang dari perempuan itu rusuk. Rusuk itu disertai dengan beberapa jenis uang sejauh ada. Kalau ada emas kasih emas, kalau ada sapi kasih sapi, kalau ada perak kasih perak, kalau ada rupiah kasih rupiah. Itu dititipkan ke suku asal. Lambang diri saudara perempuan itu dibawa pulang. Uangnya boleh dilanjutkan ke Bapak Maril punya malu lagi, artinya katakanlah nenek dari leluhurnya Amanai itu uangnya boleh diteruskan ke sana pada momen tertentu. Tapi yang tadi tulang sesudah makan dagingnya, tulang dengan tali yang mengikat daging itu disimpan di toren Manokai. Toren Manokai itu artinya toren yang menyimpan keterhubungan. Dari hubungan terpelihara karena ada toren Manokai, dia menyimpan keterhubungan itu. Yang terakhir namanya sipal. Itu di tempat di dekat bubungan, di dekat bubungan sana ada satu ruang kecil sempit, sudah terhimpit oleh usuk. Yang namanya sipal itu dia menyimpan barang pemali. Barang pemali berupa uang. Uang di sini biasa barang pemali di rumah adat Bunak itu ada emas,
ada perak, ada lagi untuk zaman sekarang, ada lagi uang nikel, istilah lainnya apa? Logam, uang logam rupiah. Itu semua tersimpan di atas. Dasar perolehan uang-uang itu seperti begini. Satu, seperti yang saya gambarkan tadi, ada istilah emas pengganti leluhur perempuan, itu yang namanya gobel GWL, itu artinya lambang kehidupan dia, dibawa pulang ke suku asal, disimpannya di sana, disimpan di atas sana. Kemudian ada lagi yang namanya retail tea. Retail tea itu kalau misalnya kita selalu tidak taat dengan pertalian, kemudian sering nakal, sering merongrong, kalau sudah mulai sakit penyakit menimpa, itu dipahami sebagai tua. Maka ketika selalu sakit tiap tahun, istilahnya tahun tak pernah berlalu tanpa penyakit, maka ada retail tea. Buat ritual adat lagi di bawah Tiang Agung, semacam memohon maaf dan mohon berkat baru. Kemudian sejumlah uang, bukan uang kertas, itu minimal koin, dan itu disimpan juga di sana. Yang berikut perolehan lain, kalau ada momen itu artinya saudari yang di-time keluar ke suku lain. Belisnya yang paling berharga itu disimpan juga di sepal. Kemudian yang terakhir itu ada istilahnya Roman Hanai atau memperbesar wibawa suku. Setiap anggota suku yang merasa sukses, dia mempersembahkan salah satu apa yang ada pada dia, hasil itu yang terbaik, disimpan di sana, istilahnya taka hatua. Taka hatua itu artinya memperbesar wibawa suku itu. Semuanya ini dimasukkan ke dalam barang kembali, disimpan di tempat teratas dengan satu keyakinan besar bahwa Tuhan bertakhta di atas barang femali, di tempat yang paling tinggi di rumah adat. Maka seluruh doa yang dibawakan dihantar ke tempat paling tinggi di atas.